Hai, halo semua, apa kabar? Bapak, Ibu, teman-teman di rumah, saya harap dalam kondisi yang sehat dan prima ya. Perkenalkan, nama saya Nimade Ari Kurnianingrum. Saya adalah spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit BIMC Siloam Nusa Dua. Pada hari ini saya sangat senang sekali karena saya berkesempatan untuk mewawancarai spesialis gizi klinik di Rumah Sakit BIMC Siloam Nusa Dua, Dr. Agustinus Iwayan Harimawan, SPGK. Pada hari ini kita akan ngobrol santai tentang pola makan, asupan nutrisi, diet, dan hal-hal yang terkait lainnya. Sebagai informasi, di Poliklinik Penyakit Dalam, saya sering mendapatkan kasus penyakit tidak menular, seperti misalnya diabetes, hipertensi, ataupun overweight atau obesitas kelebihan berat badan yang angkanya semakin meningkat dan yang mengkhawatirkan kejadiannya terjadi pada usia-usia yang lebih muda. Salah satu faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular tersebut adalah karena pola makan yang kurang tepat. Maka dari itu saya harap dengan perbincangan kita hari ini kita bisa mendapatkan informasi baru, tambahan informasi atau penyegaran informasi dari yang telah kita ketahui sebelumnya, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mencegah penyakit menular tersebut. Atau kalaupun kita sudah mengalaminya, kita bisa mengatasinya dengan lebih baik. Baik, supaya tidak berlama-lama, kita sapa Dr. Agus yuk. Bapak, Ibu, teman-teman di rumah, kita sudah kehadiran narasumber yaitu Dr. Agustinus Iwayan Harimawan, SPGK. Beliau adalah spesialis gizi klinik di Rumah Sakit BIMC Siloam Nusa Dua. Halo Dok Agus. Selamat sore. Selamat Dr. sore. Ari. Terima kasih banyak Dok. Udah Makasih. diganggu waktunya nih. Sama-sama. Saya jarang ketemu Dr. Agus karena Dr. Agus sibuk. Enggak ya Dok? Enggak juga sih, pura-pura sibuk aja Dok. Oke, makasih banyak ya dokter udah datang. Oke Dok, sebenarnya bincang-bincang kita hari ini tuh ingin berbagi informasi gitu, banyak pertanyaan juga tentang pola makan, diet, dan asupan nutrisi seperti itu Dok, karena belakangan kan banyak informasi juga ya di media sosial maupun media yang lain tentang bagaimana sih sebenarnya pola hidup yang sehat, yaitu salah satunya dengan pola makan yang benar gitu Dok. Oke, saya mulai pertanyaan pertama aja Dok ya. Silakan Dok. Ya. Oke. Jadi gini Dok, untuk masyarakat umum dokter yang tidak mempunyai masalah medis khusus atau tidak mempunyai masalah medis tertentu, sebenarnya bagaimana sih Dok prinsip makan atau ya pola makan yang tepat itu sebenarnya seperti apa Dok? Terima kasih Dr. Ari atas pertanyaan yang bagus yang memang ini juga sehari-hari biasanya kita dapatkan ya pada saat kita praktek ya. Bagaimana sih pola makan yang sehat? Nah, kita harus tahu pola makan, bukan masalah makan ini boleh dan ini tidak, tapi pola makan yang sehat ya jelas harus kandungan nutrisinya harus cukup gitu. Kemudian kita yang paling gampang kita bisa pakai itu adalah piring makananku Dok. Jadi dengan piring makananku, apa yang saya harus isi di piring makananku itulah mencerminkan kecukupan dari nutrisi yang kita butuhkan. Secara sederhana bisa kita bagi piring kita itu menjadi 3 bagian. Itu saja. Jadi 3 bagian itu pertama kita tempatkan mana yang sumber karbohidrat, mana yang sumber protein baik itu nabati dan hewani, kemudian mana yang sumber vitamin dan mineral. Nah, dari situ kira-kira harus komplit semuanya, variasikan makanan. Nah, itulah yang paling penting supaya kita cukup mendapatkan asupan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Kalau dari 3 itu tidak ada, berarti pasti akan terjadi suatu defisit, suatu kekurangan ya, kalori tidak cukup nanti, baik itu kalori, baik itu sumber zat pembangun, baik itu sumber vitamin dan mineral, itu pasti tidak akan cukup. Demikian kira-kira Dok. Ya. Oke Dok, itu realnya ya gimana? Ya, secara umumnya Dok. Secara umumnya ya. Oke. Kemudian Dok, kita kan sering dengar juga ya tentang 3J gitu Dok, atau ya banyak yang bagi informasi juga ya harus tepat tuh, misalnya jadwalnya, jenisnya, jumlahnya. Nah itu dokter bisa jelaskan nggak dari 3J itu sebenarnya bagaimana realnya supaya kita bisa melakukan itu dengan tepat sehingga kita bisa mengoptimalkan kesehatan kita Dok. Ya benar sekali Dokter Ari, ya kita harus memperhatikan pada saat ini ya kita masih menganut suatu pemahaman bahwa 3J itu penerapan dari gizi seimbang, itu sangat tepat sekali. Jadi waktu makan yang tidak numpuk atau
waktu makan yang kita konstan setiap hari, misalnya kita bisa mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan sel-sel di dalam tubuh kita bahwa jam-jam sekian dia akan mendapatkan makanan dan dia akan mengolahnya, itu sangat penting sekali. Saya biasanya sangat sederhana membaginya itu, ya saya tidak sempat sarapan atau saya tidak sempat ini, ya sebenarnya tidak masalah ya, asal antara waktu makan pagi dan makan siang itu 6 jam, antara waktu makan siang dan makan malam itu 6 jam, kemudian yang berikutnya sampai makan pagi 12 jam, kemudian di antara itu berarti di antara itu antara 6 jam itu 3 jam boleh kita masukkan cemilan, begitu juga antara siang dan sore antaranya itu 3 jam bisa kita masukkan cemilan. Artinya kita di situ aja sudah memenuhi kriteria gizi seimbang dan kecukupan nutrisi. Karena apa? Karena kita mengkonsumsi makanan 3 kali per hari, ditambah lagi dengan snack 2 kali, dan itu sudah sangat cukup sekali. Itu masalah jamnya. Kemudian masalah jumlah ya, jumlah itu berapa kita harus mengkonsumsi makanan setiap kali waktu kita makan. Akan sangat berbeda nanti pada saat kita mengalami suatu penyakit ataupun kita ingin mempertahankan berat badan, kita ingin menaikkan berat badan, kita menurunkan berat badan, kita laki-laki, kita perempuan, kita dalam kondisi yang aktif, orang olahragawan, atau kita orang yang suka duduk saja, diam saja. Nah, jumlahnya itu akan sangat berbeda, tergantung lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi 3 pembagian piring makanan itu, di mana kita letakkan sumber karbohidrat, apakah di tempat yang lebih banyak atau tempat sedikit, tergantung kondisi tubuh kita. Kemudian masalah jenis, nah ini yang paling penting ya, karena jenis makanan itu akan menentukan kecukupan kita mendapatkan nutrisi atau tidak. Itu jadi variasikan makanan, sangat sederhana lagi kita bisa mengetahui bahwa variasi itu atau kecukupan energi, protein, vitamin dan mineral itu sudah tidak kita konsumsi dengan melihat warna saja sebenarnya ya. Jadi ada 3 atau lebih warna variasi yang berbeda, itu berarti kita sudah bisa mencukupkan kebutuhan nutrien yang ada di dalam makanan itu. Nah, itulah pentingnya memvariasikan makanan, lagi-lagi di piring makanan itu. Jadi kalau umpamanya kita contoh saja Dr. Ria, kalau kita ingin menurunkan berat badan, berarti di separuh piring kita tempatkan sayuran lebih banyak, dan karbohidratnya di 1/4, lauknya di 1/4 begitu. Tapi kalau kita ingin menaikkan, kita balik lagi, yang karbohidratnya lebih tinggi lagi, lebih di porsi yang setengah piringnya itu. Oke. Berarti pada prinsipnya pola makan itu kita mengacu tetap 3J itu dokter ya. Ya. Jadi ada jadwalnya, jumlahnya dan jenisnya. Oh ya, lupa lagi dokter Ari. Jadi ada lagi tambahan, kalau sudah kita menerapkan pola 3J itu secara benar, tetapi jangan lupa juga dokter Ari. Jadi 2P yang kita harus perhatikan. P yang pertama bagaimana? Cara mengolah makanan, pengolahan makanan itu juga menjadi hal yang sangat penting ya. Kita harus memperhatikan apa bahan makanan yang kita pakai, berapa lama kita memasak, kemudian kalau yang sering dipertanyakan biasanya menggoreng, minyak goreng, apa yang kita pakai, apakah sekali pakai ataukah berulang-ulang. Nah itu. Kemudian yang kedua, P yang kedua, bagaimana kita menyimpan makanan, penyimpanan makanan itu, kalau sudah dibuka kemudian kita hangatkan, atau sudah dibuka bagaimana kita masukkan lagi ke kulkas, terus kita buka, taruh lagi, terus kita konsumsi. Nah, bagaimana nanti pertumbuhannya, itu semuanya kita harus perhatikan agar kita tidak sampai terkontaminasi oleh kuman, kemudian juga kita tidak mendapatkan energi yang sebenarnya makanan A itu kandungan energinya banyak, tetapi dengan diolah berulang-ulang dia akan merusak zat nutrisi yang kita dapatkan dari makanan itu. Bukan saja merusak, bahkan dia akan membentuk suatu produk akhir yang memang merusak pembuluh darah kita, yaitu. Oke. Berarti pada prinsipnya itu tadi 3J, jadwal, jenis, jumlah, dan 2P ya dokter ya. 2P, ya. Jadi pengolahan dan penyimpanan. Kalau kita itu melakukannya secara baik,
tepat, berarti sebenarnya kita mampu mempertahankan kondisi kesehatan kita, gitu ya dokter ya? Dalam hal makanan kita mampu mensuplai kebutuhan dari kita, tetapi juga memang kita tidak mesti tidak harus tergantung dari makanan. Ada juga aktivitas fisik yang harus kita perhatikan kan. Dari segi food habit, kebiasaan makan itu pasti sudah terpenuhi syarat gitu ya. kesehatannya. Ya. Oke, saya tertarik tadi dengan jenis ya. Dokter Ya. bilang jenis itu sebenarnya penting sekali. Nah, Betul sekali, Dokter. sekarang sering kita dengar itu dok, kalau makan kita harus yakin bahwa kita mendapatkan makronutrien dan mikronutrien. Betul gitu. sekali, Jangan Dokter. sampai kita makan tapi kita tidak mendapatkan manfaat dari Ya, makanan itu. Nah, dokter bisa dijelaskan tentang makronutrien, mikronutrien dan contoh real di piring mungkin yang tadi sudah dokter Ya. jelaskan, bisa kita lebih perdalam lagi dokter, contoh real di makanan kita tuh seperti apa supaya makronutrien mikronutrien kita terpenuhi, dok. Ya. Baik Dokter Ari, kita bicara dulu apa dulu makronutrien biar lebih paham gitu ya. Jadi makronutrien namanya makro berarti dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak besar gitu ya. Jadi hitungannya sudah dalam bentuk gram. Jadi hitungannya kalau kita menimbang makanan itu hitungannya harus sampai gram ini, tidak boleh miligram saja. Jadi harus ada 10 gram, 100 gram seperti itu hitungannya kalau kita timbang nanti, dan kita bisa lihat nyata dia dalam gram. Nah, kemudian kalau mikronutrien berarti dalam jumlah yang kecil, bisa mikro, bisa miligram seperti itu. Jadi jumlahnya memang kecil yang kita butuhkan, tetapi sangat vital karena dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh, harus didatangkan dari luar. Nah, yang makro itu biasanya dia memiliki kandungan energi. Jadi untuk tenaga kita, untuk sel kita bertumbuh supaya kita bisa tumbuh, baik sel kekebalan tubuh kita maupun secara fisik kita bisa menambah otot, tambah tinggi dan seterusnya. Nah, itu kita bisa dapat dari zat gizi makro. Nah, zat gizi makro yang kita konsumsi di dalam tubuh itu harus bisa sampai ke sasarannya. Tujuannya untuk apa? Harus bisa diolah mulai dari yang utuh menjadi yang bentuk siap diserap oleh tubuh dan bisa disebarkan oleh tubuh. Nah, itulah peran dari zat gizi mikro itu. Jadi supaya dia mampu memecah, mampu dia menghaluskan, istilahnya siap untuk diserap. Itu peran dari zat gizi mikro. Jadi jumlahnya memang sedikit, tetapi sangat vital sekali. Nah, kalau kita implementasikan bagaimana caranya supaya itu terpenuhi dalam setiap kali kita makan, maka yang kita harus perhatikan namanya istilahnya piring makananku. Jadi kalau di searching di internet nanti ada istilahnya piring makananku. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar meng-create makanan. Sekali lagi saya sampaikan, kebiasaan saya untuk mengedukasi ke klien itu biasanya piring makanan dibagi menjadi 3, dok. Jadi 3 yang separuh, kemudian yang dibagi menjadi seperempatnya, setengah porsi dan seperempatnya. Untuk orang yang sehat, untuk orang yang normal, jadi separuh piring kita itu kita isikan sumber tenaga. Karena sumber tenaga itu sangat penting bagi kita supaya kita bisa menjadi aktif. Kalau kita aktif, maka semua otot-otot kita akan bergerak dan sehingga kita bisa akan bekerja secara optimal. Kalau tidak ada tenaga yang cukup, maka kita akan kelelahan. Sumber tenaga yang paling baik itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu murah bukan cuma dari segi rupiahnya saja, tetapi murah oleh tubuh kita karena limbahnya sangat sedikit sekali dan tidak berbahaya oleh tubuh kita. Kemudian sumber tenaga bisa juga diambil dari protein, tetapi itu sangat limbahnya sangat besar dan sangat boros untuk tubuh kita dan sangat cukup berbahaya juga dari organ-organ kita karena dia harus dikeluarkan dari tubuh kalau kita harus mengkonsumsi makanan sumber protein itu banyak sekali. Maka dari itulah kita tempatkan dia di seperempat porsi, seperempat piring itu ya bagian. Kemudian sumber vitamin dan mineral, nah kita harus
kita bisa dapatkan itu dari buah dan sayur ya, yang seperempatnya itu kira-kira kebutuhan per saji per kali makan itu 100 gram kita sudah memenuhi kebutuhan mikronutrien. Di samping dari biji-bijian sumber protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang merah sebagai sup itu lagi juga akan memenuhi sekali kebutuhan mikronutrien dan antioksidan. Nah, karbohidratnya yang paling besar sudah kita dapatkan. Nah, itu kira-kira implementasinya dok ke seharian kita. Iya, berarti misalnya kalau kita bayangkan dalam satu piring kita, misalnya ke dalam kondisi kesehatan yang baik-baik saja dok ya, jadi Ya. nggak ada penyakit medis. Misalnya kita berarti nasi itu separuhnya. Separuh dari piring Kemudian kita. misalnya untuk protein kita pilih misalnya daging ayam untuk Daging seperempat piringnya itu Seperempat ya. piringnya. Kemudian sayur di seperempatnya lagi. Seperempatnya. seperti Dan itu, jangan Dok, lupa dok untuk lauk hewaninya itu di lauknya itu juga harus ada sumber nabati seperti tahu, tempe kita tempatkan. Biasanya kalau orang Bali nyebutnya tuh satu potong itu sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Oh, berarti dalam satu piring itu protein hewani itu harus juga ada protein nabatinya. Protein gitu ya, nabatinya, dokter. iya. Oh ya, berarti dikombinasi. Oke, nah dok, di sini saya mendapatkan informasi yang baik sekali bahwa penting sekali ternyata untuk memvariasikan jenis makanan itu dokter ya. Jadi Iya. pertanyaan berikutnya itu gini dok. Sebenarnya misalnya nih setiap hari kita sudah variasi dok. Misalnya hari ini seperti yang tadi ya nasi, ayam, tahu dan sayur. Misalnya sayurnya sama terus dok, atau karbohidratnya sama terus, lauknya juga sama terus di setiap harinya. Misalnya orangnya nggak bosanan tipenya gitu dok ya. Apakah itu juga boleh-boleh saja atau sebenarnya kita dari jenis lauknya juga sebenarnya harus diganti-ganti, jenis sayurnya juga harus diganti-ganti. Harus seperti itu atau sebenarnya kalau sama terus juga setiap hari nggak apa-apa dok? Ya, ada istilahnya piring makananku. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar meng-create makanan. Sekali lagi saya sampaikan kebiasaan saya untuk mengedukasi ke klien itu biasanya piring makanan dibagi menjadi 3 dok. Jadi 3 yang separuh, kemudian yang dibagi menjadi seperempatnya, setengah porsi dan seperempatnya. Untuk orang yang sehat, untuk orang yang normal, jadi separuh piring kita itu kita isikan sumber tenaga. Karena sumber tenaga itu sangat penting bagi kita supaya kita bisa menjadi aktif. Kalau kita aktif, maka semua otot-otot kita akan bergerak dan sehingga kita bisa akan bekerja secara optimal. Kalau tidak ada tenaga yang cukup, maka kita akan kelelahan. Sumber tenaga yang paling baik itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu murah bukan cuma dari segi rupiahnya saja, tetapi murah oleh tubuh kita karena limbahnya sangat sedikit sekali dan tidak berbahaya oleh tubuh kita. Kemudian sumber tenaga bisa juga diambil dari protein, tetapi itu sangat limbahnya sangat besar dan sangat boros untuk tubuh kita dan sangat cukup berbahaya juga dari organ-organ kita karena dia harus dikeluarkan dari tubuh kalau kita harus mengkonsumsi makanan sumber protein itu banyak sekali. Maka dari itulah kita tempatkan dia di seperempat porsi, seperempat piring itu ya bagian. Kemudian sumber vitamin dan mineral, nah kita bisa dapatkan itu dari buah dan sayur ya, yang seperempatnya itu kira-kira kebutuhan per saji per kali makan itu 100 gram kita sudah memenuhi kebutuhan mikronutrien. Di samping dari biji-bijian sumber protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang merah sebagai sup itu lagi juga akan memenuhi sekali kebutuhan mikronutrien dan antioksidan. Nah, karbohidratnya yang paling besar sudah kita dapatkan. Nah, itu kira-kira implementasinya dok ke seharian kita. Iya, berarti misalnya kalau kita bayangkan dalam satu piring kita, misalnya ke dalam kondisi kesehatan yang baik-baik saja dok ya, jadi nggak ada penyakit medis. Misalnya kita berarti nasi itu separuhnya. Separuh dari piring kemudian kita. Misalnya untuk protein kita pilih misalnya daging ayam untuk Daging seperempat piringnya itu seperempat ya. piringnya. Kemudian sayur di seperempatnya lagi. Dan jangan lupa dok untuk lauk hewaninya itu di lauknya itu juga harus ada sumber nabati seperti tahu, tempe kita tempatkan.
Biasanya kalau orang Bali nyebutnya tuh 1 potong itu sudah cukup gitu ya, sudah cukup. Oh, berarti dalam satu piring itu protein hewani itu harus juga ada protein nabatinya. Protein gitu ya, nabatinya, dokter. iya. Oh ya, berarti dikombinasi. Iya. Oke, nah dok, di sini saya mendapatkan informasi yang baik sekali bahwa penting sekali ternyata untuk memvariasikan jenis makanan itu, dokter ya. Jadi, Iya. pertanyaan berikutnya itu gini, dok. Sebenarnya misalnya nih setiap hari kita sudah variasi, dok. Misalnya hari ini seperti yang tadi ya, nasi, ayam, tahu dan sayur. Misalnya sayurnya sama terus, dok, atau karbohidratnya sama terus, lauknya juga sama terus di setiap harinya. Misalnya orangnya nggak bosanan tipenya gitu, dok ya. Apakah itu juga boleh-boleh saja atau sebenarnya kita dari jenis lauknya juga sebenarnya harus diganti-ganti, jenis sayurnya juga harus diganti-ganti, harus seperti itu atau sebenarnya kalau sama terus juga setiap hari nggak apa-apa, dok? Ya, ya, makasih banyak Dokter Adi. Pertanyaan ini memang sering sekali, saya pribadi juga sering sekali dapatkan pertanyaan seperti gini ya, Dok. Tapi kita harus tahu, lihat dulu kebutuhan dari tubuh kita. Jadi kita terpenuhi, misalnya kalau kita bicara kalori, sumber karbohidrat harus cukup berapa. Jadi bisa saya peroleh dari nasi, bisa saya peroleh dari kentang, bisa saya peroleh dari mie. Itu yang penting sumber karbohidratnya itu sudah cukup. Berarti kalau saya mau makan nasi tiap hari, tidak harus makan mie, boleh asal terpenuhi sumber karbohidratnya gitu. Kemudian dari sumber protein, kalau saya pengen makan lauk hewaninya ayam saja, saya tidak suka ikan, saya makan ayam saja. Nah, dalam ayam itu kandungan asam amino dan protein, ya protein terdiri dari asam amino, itu lauk hewaninya biasanya sudah cukup 20 asam aminonya. Jadi sudah mampu membangun suatu blok otot, satu blok otot itu sudah mampu dia bangun seperti itu. Saya tidak suka ikan, ayam aja, ya tidak apa-apa, ayam juga itu sudah terpenuhi kebutuhan dari asam amino komplitnya gitu. Nah, kemudian dari sisi protein nabatinya bagaimana caranya mengolah? Saya tidak suka ayam, saya tidak suka ikan, malahan gatelan saya. Nah, maunya proteinnya berasal dari sumber nabati saja. Boleh, sah-sah saja. Tapi kita harus tahu, dari sumber protein nabati itu biasanya asam aminonya tidak cukup. Tidak cukup sampai 20, jadi dia tidak bisa membangun suatu rumah ini, tidak bisa dia membangun. Karena mungkin aja semennya tidak ada, nah, jadi tidak bisa terbangun. Nah, untuk itu kita harus jeli lagi bahwa di dalam protein nabati kacang ini tidak komplit, ditambahkan dengan variasikan biji yang lain lagi. Jadi minimal ada 3 biji, nasi 1 biji, terus kedelai 1 biji, kacang merah 1 biji. Aduh, udah cukup itu. Berarti dengan mengkonsumsi 3 jenis biji-bijian, asam aminonya juga kita akan bisa dapat menjadi 20, sehingga dia bisa membentuk suatu bangunan ini, protein utuh jadinya 20 asam aminonya untuk membangun suatu blok. Nah, kemudian dari sayur, saya tidak suka sayur ini, maunya sayur yang satu saja jenisnya, wortel aja terus sayurnya itu saja warnanya begitu. Tetapi mungkin saja ada yang dia suka warna yang lain gitu. Tetapi bukan murni dari sayuran aja kita bisa dapat vitamin, kita juga bisa dapat di biji-bijian vitamin. Memang jumlahnya lebih sedikit. Cuman disinilah kita memasukkan dari dalam piring kita menambahkan buah-buahan. Jadi cari buahan yang tidak sama warnanya dengan sayur yang dia konsumsi tadi itu. Maka dari itu kita bisa akan mendapatkan jumlah yang optimal, jumlah yang cukup untuk kebutuhan kita. Meskipun makanan kita itu saja. Dalam hal gizi makro memang tidak akan masalah, karena kebutuhannya itu dalam bentuk gram, protein, karbohidrat, dan juga lemaknya. Yang sering menjadi masalah adalah mikronutriennya. Nah, mikronutriennya kita harus jeli banget. Satu sayur kita harus yakinkan untuk penambahan dari buah, supaya variasi itu akan bisa dapat. Karena hal yang harus kita
jadikan pegangan adalah tidak ada superfood namanya. Jadi istilahnya tidak ada satu makanan yang akan bisa memenuhi semuanya. Ini katanya bagus, ini yang bagus untuk ini, untuk itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi dengan adanya sumber karbohidrat, dengan adanya sumber protein, dengan adanya sumber lemak dari protein itu, dan adanya sumber mikronutrien, vitamin dan mineral dari buah dan sayur dan biji-bijian, meskipun itu sama, tetapi dalam satu piring itu sudah berbeda, artinya kita sudah bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, baik itu makro dan mikro untuk tubuh kita. Demikian. Baik dok, terima kasih sekali, informasinya sangat lengkap. Jadi memang penting sekali ternyata variasi itu dok ya, sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita ya, baik yang makro maupun mikro. Nah mungkin ini juga memang akhirnya menjawab pertanyaan, karena beberapa teman-teman mungkin di rumah ya, ada yang pokoknya dokter saya tidak mau makan nasi. Saya tidak mau makan nasi. Berarti sebenarnya tidak mau makan nasi itu tidak apa-apa selama bisa digantikan oleh karbohidrat yang lain gitu ya dokter ya. Betul sekali. Oke, berarti selama di piring kita itu tetap ada kandungan karbohidratnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau teman-teman di rumah misalnya nggak suka makan nasi atau menghindari makan nasi, sebenarnya itu sah-sah saja, tetapi diganti dengan karbohidrat yang lain sehingga tidak akan kekurangan makronutrien. Karena banyak juga dokter di praktek sehari-hari gitu yang diet ketat misalnya dokter ya, misalnya mengurangi satu komponen tertentu gitu, cenderung akan muncul gejala-gejala kesehatan juga, misalnya ada rambut rontok, kemudian lemas, tidak fokus gitu. Nah mungkin seperti yang dokter sampaikan tadi, dengan memvariasikan begitu banyak makanan atau jenisnya, warna yang berbeda, kita bisa mencukupi kebutuhan itu ya dokter ya. Restriktif kalori itu tidak mesti harus kita menghindarkan salah satu, karena konsekuensinya nanti seperti yang dokter sampaikan. Secara keseluruhan saja kita restriktif, tetapi mikronutrien jangan sampai itu atau makronutriennya jangan sampai itu benar-benar tidak ada. Itu yang bahaya, seperti tadi malnutrisi nanti ya. Nah, karena juga banyak kasus dokter yang tidak suka makan sayur atau buah. Nah mungkin ada juga beberapa teman di rumah yang, duh saya tuh kok nggak suka banget makan sayur ya dok, saya tuh nggak suka banget makan buah. Nah berarti di situ ada resiko kekurangan mikronutriennya dok ya? Pasti itu dok ya. Apalagi tidak mengkonsumsi biji-bijian nanti ya, biji-bijian ya. Baik teman-teman, tuh berarti mulai saat ini mungkin teman-teman di rumah sudah ada yang melakukan seperti ini ya, seperti 3J tadi yang dokter Agustinus sudah jelaskan, pengolahan penyimpanan yang baik. Nah yang mendapatkan penekanan mungkin di variasi jenis. Betul. Ya, di variasi jenis, dan jangan sampai mengurangi atau menghindari salah satu komponen dengan sama sekali tidak menggantikannya dengan yang lain gitu. Jadi intinya harus lengkap dan bervariasi. Dokter Agustinus, terima kasih banyak untuk juga, informasi yang luar biasa. Semoga kita bisa melanjutkan topiknya ya dok, dengan topik-topik bahasan yang lain yang lebih menarik, dan pasti teman-teman di rumah juga menunggu-nunggu topik kita selanjutnya ya. Oke. Baik teman-teman di rumah, mungkin saya bisa memberikan sedikit kesimpulan ya, bagaimana sih sebenarnya pola makan kita supaya tepat itu, seperti Dr. Agustinus sampaikan tadi, tetap mengacu kepada 3J, jadwal, jumlah jenis, dan 2P, pengolahan penyimpanan, dan jangan lupa untuk selalu memvariasikan jenis makanan sehingga kita bisa mendapatkan makronutrisi dan mikronutrisi, dan kita bisa menjaga kesehatan kita dengan optimal. Jangan lupa untuk menyaksikan bincang-bincang kita di lain kesempatan, dan pastinya dengan topik-topik yang lebih menarik. Salam sehat. Terima kasih.